Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Firman Tuhan renungan untuk hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini yaitu korban penghapusan dosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Karena itu Kristus harus mati sebagai korban penghapusan dosa-dosa manusia. Dia harus memberikan dirinya mati di kayu salib agar manusia dibebaskan dari tuntutan dosa, yaitu maut dan kematian. Bukan hanya di perjanjian baru, termasuk juga di perjanjian lama. Setiap orang yang berbuat dosa, setiap orang yang melakukan kejahatan harus ditahirkan, harus disucikan, harus dikuduskan dengan cara mempersembahkan korban penghapusan dosa, yaitu korban yang dipersembahkan oleh imam besar di dalam bait suci atau mezbah. Dan itu dilakukan setiap orang berbuat dosa, maka akan diberikan korban penghapusan dosa. Korban penghapusan dosa ini utamanya dalam ketetapan agama Yahudi, yaitu anak sulung domba jantan yang dipersembahkan menjadi korban penghapusan dosa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh imam besar di bait suci. Ini dilakukan setiap tahun secara terus-menerus. Korban persembahan itu dikorbankan kepada Allah. Ini mengingatkan kita pada apa yang ditetapkan oleh Tuhan bagi Israel ketika mereka akan keluar dari Mesir. Pasca dalam perjanjian lama, pasca orang Yahudi, Tuhan mengingatkan kepada Israel setelah mereka keluar dari Mesir agar mereka melakukan hari raya Paskah. Pada hari raya Paskah itu mereka akan memakan roti tidak beragi dan mempersembahkan anak sulung domba jantan, baik secara keluarga ataupun secara persekutuan. Anak sulung domba jantan yang tidak bercacat, lalu darahnya akan dioleskan di tiang pintu, dan ketika Tuhan berjalan di Mesir, maka orang Israel akan selamat. Tetapi setiap anak sulung dari orang-orang Mesir, termasuk juga segala apa yang ada pada Mesir, itu akan mati, yaitu itulah ke-10 anak sulung mati. Tetapi bila Israel melakukan itu, yaitu mempersembahkan korban anak sulung domba jantan itu dan mengoleskan darahnya di kedua tiang pintu, maka mereka selamat. Karena itulah ketetapan Tuhan. Dan itulah yang terus berlanjut dalam perjalanan kehidupan agama orang Israel atau orang Yahudi, bahwa korban penghapusan dosa itu senantiasa dikerjakan secara terus-menerus untuk mentahirkan dosa, menguduskan, menyucikan orang-orang yang berdosa, termasuk juga dengan imam yang mempersembahkan korban penghapusan dosa itu. Lalu apa hubungannya dengan teks renungan kita pada pagi hari ini? Kalau dalam perjanjian lama, imam besar agung itu, imam besar itu mempersembahkan anak sulung domba jantan untuk pengampunan dosa umat dan juga untuk pengampunan dosanya sendiri, dan itu dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Tetapi Yesus adalah anak domba Allah yang mempersembahkan dirinya
nyawanya dan darahnya. Dia tersalib dan mati di kayu salib. Dia adalah imam besar agung kita yang mempersembahkan dirinya satu kali untuk selama-lamanya, menjadi korban penghapusan dosa kita. Kita tidak lagi harus mempersembahkan anak sulung domba jantan, tetapi Kristuslah yang menjadi persembahan kita. Anak domba Allah itu yang telah mempersembahkan dirinya dengan memberikan dirinya mati di kayu salib, menjadi korban penghapusan dosa seluruh manusia dan dosa dunia ini. Dan itu hanya dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Dan ketika Kristus datang kedua kali, Ia akan menganugerahkan kehidupan yang kekal kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini apa yang menjadi penting untuk kita renungkan? Kita adalah umat yang berbahagia dan sangat bersyukur karena Kristus rela mempersembahkan hidupnya. Dia yang adalah anak domba Allah, menjadi imam agung, perantara kita dengan Allah, menjadi imam agung yang mendamaikan kita dengan Allah, yang menebus dan menanggung dosa-dosa kita. Karena itu, sebagai orang-orang percaya, mari memelihara iman dengan tetap setia kepada Kristus dan tetap setia melakukan firman-Nya sampai Kristus datang pada akhirnya menganugerahkan kehidupan yang kekal kepada orang-orang percaya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami bersukacita untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Tuhan sangat mengasihi kami, sangat mencintai kami. Kau memberikan anak-Mu yang tunggal itu, anak domba Allah, imam besar agung kami, yang dengan rela memberikan dirinya, rela mati di kayu salib, menjadi korban penghapusan dosa-dosa manusia dan dosa dunia. Dan itu dikerjakannya hanya satu kali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kami beroleh pengampunan dosa. Kami ditahirkan, kami dikuduskan, dan kami dileherkan kembali menjadi manusia baru, anak-anak Allah, pewaris kehidupan yang kekal. Karena itu berikanlah Roh-Mu Kudus-Mu kepada kami untuk memimpin dan menuntun kami, senantiasa memelihara iman kami kepada Kristus sampai harinya kelak Ia datang kedua kali, dengan tetap setia hidup di dalam firman-Mu, melakukan setiap perintah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami dalam melakukan aktivitas kami dalam hari ini, bertuhan bersama-sama dengan kami, bahkan memimpin kami, memberikan kami hikmat agar kami boleh mengerti dan memahami hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dan kami melakukan itu, menjauhi segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati jemaat-Mu di HKBP Limo ini, pun juga dengan saudara-saudara kami dimanapun yang mendengarkan renungan ini, hidup mereka terberkati oleh firman Tuhan. Tuhan juga dengan berbelas kasih mencukupkan apa yang kami butuhkan untuk hari ini. Kami serahkan hidup kami dan kami gantungkan harapan kami kepada Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.